Webcamnya bang masih hitam. Iya. Ini kita on cam Pak Ustadz. Oke. Gimana? Kita ngobrol dari Kristen ya. Iya Ustadz ya. Heeh. Kira-kira Anda mau bertanya apa? Gantian dong kita nanya ya. Tanya jawab. Iya boleh. Mm-mm. Oke. Apa bang? Pertanyaan MT apa? Iya, saya kan sering dengar-dengar nih Pak Ustadz. Saya penasaran, Mm-mm. ya kan? Nah, jadi makanya saya maunya bertanya sama Ustadz, ya kan? Jadi Mm. biar tidak salah, ya toh? Ya. Nah, itu kan Pak Ustadz itu kan pasti paham lah, ya toh? Nah, jadi makanya saya mau tanya sama Pak Ustadz. Nggak mau saya tanya sama orang lain. Nah, saya sering dengar Pak Ustadz, ya kan? Nah, katanya kalau pergi ke Mekah itu cium-cium batu itu katanya itu sama aja kita katanya menyembah gitu. Benar nggak Pak itu, Pak Ustadz? Kata siapa mencium batu Hajar Aswad menyembah? Gini bang, Itulah. Nah, abang punya makanya istri nggak? punya. Kalau abang cium istri abang, nyembah istri nggak? Nah, itu buktinya bahwa kita kalau nyium istri itu itulah tanda kasih sayang kita. Ya begitulah. Kita nyium Hajar Aswad. Jadi artinya Pak Ustadz berarti kita sayang sama batu itu gitu. Bukan sayang kepada nabi kami. Karena nabi kami pernah melakukan mencium batu Hajar Aswad itu. Ya berarti nabinya kan udah nggak ada Pak Ustadz, ngapain batunya Ya dicium? iya, karena kami sayang, beliau pernah mencium itu, kami meniru beliau. Oh, gitu Pak Bukan Ustadz. menyembah batu itu, gitu. Tadi Pak Ustadz samakan sih punya istri. Kalau punya istri cium istri itu kan itu tandanya kasih Ya iya, sayang. kasih sayang. Berarti Makanya kalau- cium batu Hajar berarti- Aswad itu juga kasih sayang kepada nabi kami. Iya, tapi jadi kalau nyium batu itu artinya bahwa kita sayang juga dong sama batu itu. Bukan batunya, tapi nabinya yang pernah mencium batu itu. Berarti waktu itu Nabi itu berarti sayang lah sama batu itu mungkin itu Pak Ustadz ya. Enggak. Kalau nabi mencium, kenapa dia mencium batu itu? Karena ada nabi yang membangun Ka'bah itu. Dia menghormati, dia cium itu batu. Bisa gitu ya Pak Ustadz. Mm-mm. Baru saya tahu. Aduh ada telepon pula lagi nih. Boleh saya tanya? Boleh. Anda penyembah batu nggak bang? Hah? Nggak mungkin lah secara logika kita menyembah batu Pak Ustadz. Loh, Secara akal coba- sehat aja lah. coba tolong jelaskan nih. Oke. Nih, Karena di coba dalam tolong jelaskan iya di kitab dalam Anda nih. Kristen itu Baca di dulu, dalam baca dulu. Kristen itu. Baca dulu kitabnya. Udah baca lah. Nih, baca. Udah bacakan aja Pak Ustadz, bacakan. Ini Anda baca, lihat di layar. Iya kan Pak Ustadz mau bertanya ya bacakan lah. Ya Masa iya, saya- makanya kisah para rasul 9. Yesus adalah batu. Yesus batu gitu. Terus. Yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Yaitu kamu sendiri. Jadi Yesus itu batu. Anda nyembah batu. Oh ini udah salah pengertian Pak Ustadz. Ya kayak makanya kan saya tanya, Anda nyembah batu gitu. Iya, oke baik saya jelaskan. Itulah enaknya apa itu luar biasanya Alkitab itu Pak Ustadz. Karena dia di Alkitab itu ada perumpamaan. Ya atau ini perumpamaan ini Pak Ustadz. Mau Jadi Bapak perumpamaan. ya harus baca ini seharusnya perikopnya harus baca dari atas sampai bawah biar Pak Ustadz memahami apa yang ya dijelaskan di situ. Nah di situ tak ada menyium batu kayak apa tadi Pak Ustadz bilang kayak para nabi tadi tak ada. Nah, Gitu. coba lihat lagi nih.
Nih. Hmm. Bentar ya. Nih, Nah. sabar. Nih, lihat Hmm. 2 Samuel. Allahku gunung batuku. Jadi Tuhan kau batu kan? Aku gunung batu. Terus baca lagi. Tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku. Kota bentengku, tempat pelarianku. Nah, Nah, saya di ayat Jadi- itu saya mau tanya satu. Saya mau tanya dulu biar Jadi Pak kan- Ustadz jadi- paham. Ah, bentar, berarti ini batu. Ya, Tuhan kau batu gitu. Berlindung iya, pada batu. saya mau kasih jelas dulu, Pak Ustadz. Saya mau kasih jelas sedikit di situ. Ya, perisaiku, ya tanduk keselamatanku, kota bentengku. Nah, itu coba Pak Ustadz dulu, beri dulu pengertian saya di situ. Biar Pak Ustadz paham tentang batu itu apa. Saya ini nanya kamu jelaskan ayat ini. Apakah kamu penyembah batu? Karena di sini Allahku gunung batuku. Hmm. Coba kalau kita umpamakan Pak Ustadz, ya bagaimana kokohnya ya gunung itu, bagaimana kokohnya batu itu, ya seperti itulah mungkin Pak Ustadz, ya. Nah, kita diselamatkan, ya kita diberikan sebuah jaminan keselamatan di dalam kehidupan kita Pak Ustadz. Itu Di Pak mana Ustadz. tertulis di mana tertulisnya seperti yang Anda Itulah ucapkan itu? Makanya saya katakan tadi Pak Ustadz, kalau kita tidak belajar tentang Alkitab, susah untuk memahami itu Pak Ustadz. Iya kan, Anda belajar, coba tunjukkan di mana tertulis seperti yang Anda ucapkan itu. Ya, kami dituntun diberikan pengertian hikmat. Ya, Oh, berarti memahami asumsi. itu, Pak Berarti Ustadz. asumsi. Itu Ini bukan kayak gimana asumsi, jelasinnya Pak nih? Ustadz. Allahku gunung batuku, macam mana? Ya itu tadi sudah saya jelaskan. Kan Pak Ustadz nggak mengerti, saya beri pengertian, ya toh? Masa Masih Ustadz nggak ngerti mengerti? saya. Nggak Ya, itulah ngerti saya apa beri. apakah Anda penyembah batu gitu atau Itulah. gimana? Kalau Kristen itu tak ada menyembah batu Pak Ustadz, tidak cium-cium batu, tidak ada. Lalu kenapa ada di kitabnya nih? Allahku gunung Itu kan batuku. sudah dibilang tadi, saya sudah jelaskan Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz tak mengerti, saya jelaskan ya harus mengerti. Gitu Pak Ustadz. Kalau saya belum mengerti kayak gimana? Harus sampai ngerti dong. Sudah saya jelaskan. Coba tanya penonton, ada nggak yang ngerti penjelasanmu? Penonton, ada nggak yang ngerti penjelasan bapaknya? Ustadz. Coba lihat komentar tuh. Sudah saya jelaskan tak mengerti juga. Bagaimana Pak Ustadz sih diskusi begitu? Pak Ustadz Penontonnya mau aja nggak ada yang ngerti penjelasan Anda. Ya Pak Ustadz mau mengerti, mau diskusi, tapi diberikan penjelasan tak mau terima. Bagaimana diskusi begitu? Bukan nggak mau Aduh, Pak terima. Ustadz. Nah, Coba Anda jelaskan dulu ini kayak gimana. Saya dengar dulu nih. Allahku gunung batuku. sudah saya Coba. jelaskan. Masa Pak Ustadz berulang-ulang dijelaskan? Itulah Pak Ustadz ini tidak memahami, makanya tidak cukup sekali penjelasan. Ya toh? Waduh. Nah, Asumsi. itulah makanya luar biasaannya Alkitab kami itu Pak Ustadz. Makanya semua manusia membahas tentang Alkitab karena luar biasanya itu Pak Ustadz. Aduh, itulah Pak. Ya, jadi kalau yang untuk mencium batu ya itu tidak menyembah. Tapi ternyata penyembah batu Iya, itu Pak. adalah kalian gitu. Yesus adalah batu, kan kayak gitu. Allah adalah batu, Allah gunung batuku, kan kayak gitu. Ini kan tertulis di kitab Anda. Saya memahami. Nah, jadi Silakanlah dibantah kitabnya. Ya, jadi kalau mau membahas Alkitab itu harus dipelajari betul-betul itu Pak Ustadz. Udah tamat saya Pak belajar kitab Anda. Aduh. Mana tamat dari mana Pak Ustadz? Itu aja pun tak memahami, tak mengerti. Bagaimana bilang Ini tamat? 9 tahun saya baca udah. Dari mana 9 tahun. Pak Ustadz memahami itu? Ya, tentang perumpamaan tidak bisa membedakan. Ya, tentang yang mana perintah, yang mana amanat tidak bisa memahami. Bagaimana Pak Ustadz bilang bertahun-tahun baca Alkitab?
ini ya tidak ada disiplin ilmu untuk mempelajarinya. Yang Pak penting Ustadz, bisa bahasa Indonesia. Saya kasih tahu ya, tukang beca ya, itu banyak dari dulu baca koran dia, ya. Ah, dia sangat hafal tentang kejadian besok ini, ya, kemarin ini, hafal sekali dia. Nah, itu namanya mereka ya mempelajari betul-betul. Ini Pak Ustadz ngaku sudah sekian tahun membaca Alkitab, mempelajari Alkitab, Iya. tetapi tentang Iya, makanya saya tahu. tentang perintah, Pak Ustadz tidak memahami. Ya, itu bagaimana? Bukan nggak paham, saya yang nggak paham itu masalah yang dikatakan seperti tadi, Yesus adalah batu, tuh nggak paham saya. Terus Allah gunung batuku, apakah Tuhan kalian batu gitu? Tuhan kalian batu. Jadi sudah itu 20 tahun Pak Ustadz belajar tentang Alkitab. Ya, itu tidak Pak Allahku, Ustadz pahami. Gimana gunung itu, Pak Ustadz? batuku. Ah, Apakah kalian sudah nyembah batu gitu? bertahun-tahun. Ya sudah bertahun-tahun Ustadz bilang membaca Alkitab, Makanya, tapi itu tidak memahami. makanya biar saya nggak Aduh, bingung, Pak kan saya Ustadz. tanya sama Anda. Itu sudah saya jelaskan, tapi tak masuk juga di kepalamu, di otakmu. Gimana itu Pak Ustadz? Aduh. Nah, Pak Ustadz nih kalau begitu. Nah, kalau diskusi Pak Ustadz, kita harus menerima masukan dari orang. Nah, harus kita terima juga, ya, masukan dari orang lain. Kalau gimana saya mau terima kalau datanya nggak ada dari asumsimu sendiri, mana mungkin? Itulah gunanya kita belajar tadi, Pak Ustadz. Ya, itulah gunanya kita belajar, ya, memahami, ya. Nah, itulah enaknya jadi orang Kristen itu diberikan hikmat untuk memahami. Nah, itu, ya. Jadi tahu dia orang Kristen itu tahu tentang perumpamaan, tahu dia tentang perintah, tahu dia tentang apa yang tertulis pakai di dalam ilmu apa? Itu. Pakai ilmu apa menentukan ini perumpamaan, ini tidak? Ya, bacalah Alkitab itu Pak Ustadz. Ya. Pakai ilmu apa? Ya, ilmu membaca. Iya. Saya pun nggak paham, Pak Ustadz. Kan kayak gitu ya teman-teman. Pak Ustadz bilang Beda dengan Al-Quran kita ya. Kalau kita kan belajar bahasa Arab, nahwu, sorof, ma'ani, bayan, mantik, kan gitu ya. Nah, ini ilmunya ilmu baca doang. Iya. Kalau kami ilmu baca lalu ilmu imani saja gitu. Ya, kalau kami, karena kalau saya jelaskan pun Pak Ustadz pasti tidak memahami. Hanya seitu aja pun Pak Ustadz tak paham. Bagaimana yang lain? Yang simpel-simpel aja pun saya kasih tahu penjelasannya Pak Ustadz tak mengerti. Bagaimana itu Pak Ustadz? Ya, bingung saya. Itu Ada lagi kah Pak? Ada lagi kah? Kalau enggak saya gantikan sama Kristen yang antar ini. Jadi apa lagi yang mau ditanya Pak Ustadz? Hah? Oke, saya tanya lagi. Oh, tanya lagi? Baik, nggak apa-apa. Pak Ustadz. Oh. Nah, saya juga sering dengar ini. Saya belum mengerti juga, ya. Nah, kan Nabi Muhammad itu kan contoh teladan harus diikuti, betul nggak itu Pak Ustadz? Betul ya? Nah, jadi kalau memang dia harus diikuti, itu semua harus diikuti apa gimana Pak Ustadz? Apa yang dia lakukan? Semua. Ada yang khusus untuk Nabi juga. Oh, jadi Nggak kalau semua kawin berarti. kalau kawin dengan anak kecil itu ikutin juga nggak Pak Ustadz? Loh, saya mau tanya, batasan wanita diajarkan Yesus. Jawab dulu, nggak usah balik tanya lagi. Bentar, Tanya dulu, batasan wanita menikah ada nggak dibatasi Yesus di agama Anda? Ya, tanya dulu, saya jawab dulu Ya, pertanyaan. iya, makanya saya biar memastikan ya sebelum menjelaskan, ada nggak batasan Yesus untuk seorang wanita menikah? Ya harus ada lah seharusnya Pak Ustadz. Nah, ya, di mana batasan Yesus? Yesus mengatakan wanita harus menikah umur 20 tahun. Ada nggak kayak gitu? Ya, sekarang Pak Ustadz kutanya dulu. Ya kan aku yang bertanya jawab dulu yang pertanyaan tadi. Kan semua harus diikuti. Nah, terus yang kutanyakan tadi harus diikuti apa bagaimana? Berarti kalau nggak diikuti, dosa apa tidak? Kan itu. Anda dapat kabar dari mana? Ya,
Itu kan memang ada Pak Ustadz. Di mana? Benar Tunjukkan apa sama enggak? saya Kan coba. Enggak benar Coba apa tunjukkan enggak sama itu? saya. Ya Nah, tunjukkan kalau sama saya dapat dari mana Anda? Aduh, Pak Ustadz ini berbelit-belit. Benar apa enggak kau itu? kau bawa permasalahan tapi nggak ada tulisannya gimana? Nah, aku nggak ada Al-Quran Iya. pula lagi lah. Ah, Nggak ada modal Al-Quran. apa kau jadinya mau diskusi sama saya kalau nggak ada tulisannya? Jadi saya ini modal belajar, saya modal pengetahuan yang saya tanyakan ini Pak Ustadz benar apa tidak? Itu kan semua harus diikuti kata Pak Ustadz. Terus yang kutanyakan tadi harus diikuti apa tidak? Kalau tidak diikuti kita berdosa apa tidak? Tinggal jawab aja. Anda dapat dari mana? Nggak ada nggak di Al-Quran tertulis itu? Nggak ada. Nah, Nabi Muhammad nikah dengan apa? Nggak ada. Nggak ada di Al-Quran. Aduh, ya udahlah kalau memang nggak ada ya udah berarti salah itu Pak. Ya memang tanya aja kau semua muslim kayak gitu. Ada atau enggak? Ada nggak di Al-Quran? Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah di Al-Quran. Ya, Ada Pak Ustadz. nggak Tapi Pak ada. Ustadz Tanya tidak aja semua mengaku muslim. dah. Kalau nggak tidak percaya mengaku- tanya kalau tidak tanya semua mengaku muslim. dah lah. Ya, kalau tidak mengaku udah lah Pak Ustadz, udah. Tanya Nggak semua apa-apa. muslim. Tak apa-apa. Nah, itu. Ayo. Tak apa-apa kalau tidak mengaku. Ya udah, Nah. kalau gitu saya balik tanya sekarang, oke? Oke, tanya. Siapa yang ngangkat Paulus jadi rasul? Pak Ustadz. Ya, oh ini Oh. temanya ya. Siapa yang mengangkat Paulus jadi rasul? Ya. Oh. Yang mengangkat Paulus itu jadi rasul Pak Ustadz, ya. Yang pertama, ya. Siapa? Nah, dia harus betul-betul ya mencontohkan, dia bisa menjadi contoh yang baik. Itu salah satu ciri dulu, ciri. Nah, nanti baru pengangkatan. Siapa orangnya? Siapa? Dengar dulu, nanti baru pengangkatan. Yang Nanti saya baru tanya pengangkatan. siapa? Saya juga balik tanya, siapa yang mengangkat Nabi Hah? Muhammad itu menjadi nabi Pak Ustadz? Gampang saya itu jawabnya, tapi Siapa? jawab dulu. Kan Nah. giliran saya bertanya nih. Enggak, ini Pak Ustadz ini suka Kan gitu. potong-potong orang bicara. Saya mau jelaskan, Pak Ustadz potong. Iya, Orang mau bicara, gini. orang potong. Ini kan giliran saya Coba bertanya dulu, Pak kepada Ustadz. Anda. Coba sedikit dulu gini loh, gini. Ya gini saya kasih ajar sedikit Pak Ustadz ya. Kalau Coba kita dengarkan punya- pertanyaan punya- saya, ya. Dengar Coba dulu. pertanyaan saya Tadi- kayak gini. Bentar. Tadi Pertanyaan Pak saya Ustadz kayak yang gini. nanya dulu, gimana ya belum Siapa? selesai. Lah, kan memang Ini giliran kan- saya nanya Anda. Iya kan Nggak Pak mau Ustadz ditanya. ditanya mau saya jawab, Pak Ustadz potong. Mau saya jawab, Pak Ya Ustadz udah, potong. saya ulangi pertanyaannya. Nggak usah Pertanyaannya saya diulang, ulangi. kalau saya cukup satu kali pertanyaan sudah saya Siapa yang paham angkat itu. Paulus jadi rasul? Ya. Siapa sudah saya mau Paulus yang jelaskan. Siapa yang angkat Paulus jadi rasul? Kan saya mau jelaskan tadi Pak Ustadz, ya. Rasul itu dia harus punya ciri-ciri. Ya. Nah, dari ciri-ciri itu nanti akan berjalan bagaimana dia menjadi rasul. Ya. Nah, tidak ada Pak Ustadz orang yang diangkat di dalam kekristenan ataupun tertulis di dalam Alkitab, ya, diangkat dia menjadi rasul, tak ada. Lalu ada Paulus tertulis. kenapa? Paulus siapa yang angkat? Ya, itulah makanya saya jelaskan tadi Pak Ustadz, karena ya salah satu yang dia lakukan ya mencondongkan bahwa dia pantas menjadi contoh dan teladan. Nah, jadi Iya, nggak iya, ada siapa Pak Ustadz, yang ngangkatnya manggil- siapa? Ada yang Nggak ada. yang mengangkat dia jadi rasul Pak Ustadz, tetapi Oh. orang-orang lah yang memanggil dia menjadi rasul. Orang-orang Oh, lah yang nggak ada. mengikuti dia yang menjadi rasul. Di mana dia Nggak, sebarkan berarti- Injil, Pak Ustadz, di mana dia mengajari orang, Pak Ustadz, disitulah dia diberikan gelar ya sebagai rasul. Gitu Pak Ustadz. Berarti ini ya Paulus itu tidak ada yang mengangkat jadi rasul gitu ya. Nah, ada lagi. Berbelit-belit kau ini.
Katanya ada, Pak tadi nggak ada, sekarang ada. Aduh, Pak Ustadz, kan saya sudah bilang tak ada, Pak Ustadz. Tak ada. Masa tak dengar juga, Pak Ustadz ini? Ya berarti kesimpulannya Paulus jadi rasul nggak ada yang mengangkatkan gitu. Tak ada, Pak Ustadz. Hanya di mana dia diajarkan, di situ dia mendapatkan gelar rasul itu, Pak Ustadz. Oh, ya. Oke, berarti nggak ada yang ngangkat Paulus jadi rasul. Iya. Pak Ustadz. Kalau Yesus sendiri bilang kau jadi rasul Paulus, nggak ada, Pak Ustadz. Itu nggak ada, itu tertulis kayak gitu, Pak Ustadz. Tapi dia mencontohkan. Terus gimana pertanyaan tadi? Saya balikkan lagi ke Pak Ustadz. Siapa yang mengangkat Nabi Muhammad menjadi nabi, Pak Ustadz? Oh, menjadi nabi ada Tuhan semesta alam. Bah, di mana dia bertemu dengan Tuhan, Pak Ustadz? Oh, bukan langsung bertemu melalui wahyu. Itu asumsi, Pak Ustadz. Bukan asumsi. Bukan. Lebih paten Rasul Paulus lah berjumpa dengan Yesus, Pak Ustadz. Kalau masalah kayak gitu, ada ya, Pak Ustadz ini. Yang betul Kalau lah, Nabi Pak Ustadz. Muhammad langsung Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat jadi rasul. Ya, gimana itu Pak Ustadz diangkatnya? Quran surah Al-Fat, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu Rasul Allah. Tuh. Al-Fat 29. Tahun berapa itu, Pak Ustadz? Aku di dalam Quran kami. Tahun berapa, jam berapa, terus siapa saksinya? Tahun berapa, jam berapa? Ya, Udah saksinya. waktu Al-Quran surah Al-Fat Ya, turun. saksinya siapa, Muhammadur Pak Ustadz? Rasulullah. Ya, saksinya siapa? Kan ada pasti harus ada saksi lah, Pak Ustadz. Saksinya siapa bahwa dia pada saat itu diangkat menjadi rasul oleh Allah itu sendiri? Kalau pengangkatan itu ya nggak perlu saksi. Kalau pakai saksi itu artinya mau kondangan. Alah, itu semuanya harus ada saksi, Pak Ustadz. Itulah hebatnya Alkitab, itu semua kejadian ada saksi. Itu. Siapa yang beda ngangkat dengan yang ngangkat Al-Quran, Pak Ustadz. siapa yang ngangkat Nabi Musa jadi nabi? Itu kan Siapa kami yang bukan nggak ada kami bilang Nabi Musa itu Siapa nabi, yang Pak ngangkat Ustadz. Nabi Musa jadi nabi? Nggak ada kami bilang itu nabi, Pak Ustadz. Ya. Musa bukan Jadi nabi. nggak ada saksinya, kacau, Pak Ustadz. Gimana mau diangkat bilang jadi apa? Mana itu, Pak Ustadz? Pak Ustadznya ada aja. Berarti Yesus diangkat juga jadi Tuhan gitu. Macet kayaknya. Kan lagi udah jelas. Ya. Siapa yang angkat Yesus jadi Tuhan? Kalau sudah Jadi Tuhan. dia sendiri, Pak Ustadz. Berarti asumsi sendiri ya jadi Tuhan. Iya. Yesus mengangkat dirinya sendiri Itu jadi udah- Tuhan katanya. Iya. Aduh. Karena dia sendiri Gaib. Tuhan, Pak Ustadz. Gaib Dia ini, sendiri Tuhan. Nggak mungkin lah kami ngangkat dia jadi Tuhan, Pak Ustadz. Nggak mungkin itu. Memang dia Tuhan. Lah, Ya kan, makanya dia sedangkan diangkat menjadi Tuhan ya, dia sendiri. ajaran dia aja dia adalah hamba Tuhan. Hah? Yesus hamba Tuhan. Iya, di kitab Anda. Ya, bukan, jangankan hamba Tuhan, dia sebagai manusia 100% pun bisa. Nah, Apanya? itu Allah kami itu. Dengar Gini, dulu. dia itu Itulah- hamba Tuhan dengar bukan dulu. Tuhan. Dengar dulu. Saya kasih dulu pencerahan Pak Ustadz biar paham itu sedikit ya. Itulah hebatnya Tuhan orang Kristen itu. Dia bisa menjadi apa aja. Nah, ya dia bisa bisa menjadi jadi apa manusia. saja. Dia bisa. Apa yang dia mau pasti dia bisa. Menjadi manusia salah satu contoh dia bisa. Apalagi menjadi yang lain. Nah, itulah maha kekuasaan Tuhan kami. Saya tanya balik. Boleh Pak saya Ustadz, tanya? Gimana Bentar, tadi saya bingung penjelasan Anda. Saya mau nanya dari penjelasan Anda tadi, Tuhan bisa jadi apa saja kan yang gitu? bisa, coba. Tuhan bisa jadi apa itu saja? kan sudah saya jelaskan. Sekarang saya tanya Pak Ustadz dulu. Nggak, Kalau Allah saya Pak Ustadz bingung itu di situ. menjadi apa? Bisa. Ya bingung lah Pak Ustadz. Orang Tuhan Pak Ustadz nggak Bapak tahu gimana? Bingung lah Pak Ya Ustadz. makanya Kalau saya kami mau tahu Tuhan siapa, saya Pak mau nanya Ustadz. Anda gitu.
Iya, makanya Biarin ini saya jelaskan Tuhan kami itu Pak Ustadz, sedikit ini biar Pak Ustadz itu paham. Tuhan kami itu menjadi apa saja bisa. Itu adalah salah satu bukti bahwa dia maha kuasa. Coba Tuhan Pak Ustadz dulu. Jadi apa aja bisa. Coba. Kalau gitu, kalau jadi iblis bisa nggak dia? Kalau dia mau bisa saja Pak Ustadz. Oh, bisa jadi iblis Tuhannya. Namanya dia maha kuasa. Tuhannya bisa Pak jadi Ustadz iblis. ngerti nggak maha kuasa? Pak Ustadz ngerti nggak maha kuasa? Namanya maha Ya, kuasa iya. itu menjadi apa saja bisa. Berarti Ya, kalau Tuhan jadi Pak iblis. Ustadz, dengar dulu saya kasih Kalau tahu jadi dulu, iblis Pak Ustadz. bisa, bentar Pak, saya bingung. Kalau Tuhan Anda bisa jadi iblis, gimana nanti cara bedainnya? Yang mana iblis, yang mana Tuhan? Sekarang saya kasih tanya. Saya kasih tanya nih Pak Ustadz dulu. Saya kasih jelas ya. Menurut Pak Ustadz, ya, Tuhan itu sebagai apa Pak Ustadz? Iya, Tuhan itu Tuhan itu penguasa. sebagai apa? Penguasa, pemilik semesta alam. Dan Baik. makhluknya. Ini Pak Ustadz, ini kita garis bawah ya, pemilik alam semesta. Menurut Pak Ustadz, apakah iblis itu bisakah menurut pemilik alam semesta? Gak Iblis? bisa iblis. Ya udah, Bang, ngapain Pak Ustadz tanya Tuhan itu bisa menjadi iblis apa tidak? Nah, kata Gimana, Anda Pak Ustadz tadi ini? Tuhan Anda bisa jadi apa saja. Ya tapi kita pakailah logika Pak Ustadz. Ke situ tadi larinya kata Pak Ustadz, Tuhan itu pemilik alam semesta. Terus saya kasih tanya Pak Ustadz, ya, Tuhan itu bisa menjadi iblis. Iblis itu bisa nggak memiliki alam semesta? Nggak bisa. Tidak mungkin lah Tuhan bisa menjadi iblis Pak Ustadz. Nggak mungkin lah dia walaupun bisa. Kok tiba-tiba nggak bisa pula Tuhan kau? Gimana? Nggak mungkin, walaupun bisa Pak Ustadz. Tadi mungkin bilangnya- dia lakukan Pak Ustadz. Tadi bilang bisa jadi iblis, sekarang nggak bisa pula. Macam mana? Kalau dia mau Pak Ustadz bisa. Kalau dia mau bisa saja. Kalau dia mau. Tapi tidak Kalau mungkin. dia mau bisa saja gitu. Secara mana? Bisa saja. Namanya maha kuasa Pak Ustadz. Ya. Oh. Kalau Anda memang jadi dia nggak bisa jadi sesuatu Pak Ustadz, dia nggak maha kuasa. Makanya Kalau saya Anda kasih nih- tanya ini balik sama Pak Ustadz dulu. Ya Allah Apa Pak pula? Ustadz yang Bapak Ustadz percayai sebagai pemilik alam semesta ini, bisa dia jadi apa saja Pak Ustadz? Itu. Oh, Anda nanyakan Tuhan saya. Gitu. Bisa jadi apa aja. Baik. Bentar. Saya ini manusia atau bukan? Iya. Menurut Pak Manusia, Ustadz manusia gitu. apa bukan? Iya jelas. Kan saya manusia, Anda manusia, betul? Kalau kita makan nasi, pantas nggak? Pantas, namanya manusia. Kalau nggak makan nasi matilah Pak Ustadz. Nah, manusia bisa makan nasi pantas. Kalau kita makan kotoran, makan tai, pantas nggak? Iya, kalau menurut Pak Ustadz pantas nggak manusia makan tai? Lah, pantas nggak? Jawab sesuai kata Anda. Ya, kalau menurut saya nggak pantas. Namanya normal itu. Iya. Padahal kan kita bisa mengangkat tai itu, mengunyahnya ke mulut. Mampu kita mengunyah tai ke mulut. Tapi nggak pantas kan? Aduh, itu asumsinya kemana-mana itu Pak Ustadz. Jawab aja yang Baik. pas. Allah Pak Ustadz bisa jadi Makanya- apa saja. Kok bisa pula ke tai Makanya, inilah, tai kucing ya. lah, tai anjing lah. Apanya Pak Ustadz ini Makanya, penjelasannya begitu? ya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pantas jadi manusia. Berarti apa Pak Ustadz? Nggak pantas Pertanyaannya, dia. Berarti dia tidak maha kuasa. Bukan Itu, Pak Ustadz. bukan tidak maha kuasa, tidak pantas dia Iyalah, jadi orang manusia. Jadi manusia aja kita bisa. Mana Pak Ustadz? Nggak pantas Tuhan pun itu tak jadi bisa. manusia Bagaimana? Jadi di rahim ciptaannya sendiri wanita. aja. Betul. Nggak Jangan Pak pantas. Ustadz. Jadi ciptaan sendiri aja pun tak bisa. Bagaimana jadi yang lain Pak Ustadz? Dia kan menciptakan, ngapain dia sama dengan ciptaannya? Nggak pantas. Jelas, yang jelas kita garis bawahi Pak Ustadz. Berarti Kalau dia tidak Anda maha ciptakan, kuasa. kalau Anda ciptakan meja, Anda mau jadi meja gitu?
Itu beda Pak Ustadz. Ya makanya kayak gitu, nggak bakalan mau dia. Ini kan kita, Nggak pantas kau ini jadi kan meja. kita sang pencipta ini Pak Ustadz tentang kealahan Ya udah. Pak Ustadz. Ya Yang kalau kita bercerita. gini Bang, saya mau tanya kamu biar nggak bingung sayanya ya. Kalau kamu nih kuasa, bingung ya kan? bisa jadi apa saja. Kamu tuh manusia bisa jadi apa saja. Mau nggak kamu jadi ayam? Kalau saya pasti nggak bisa saya jadi ayam Pak Ustadz. Kenapa nggak bisa jadi ayam? Kenapa nggak mau? Mana mungkin saya manusia Pak Ustadz, mana bisa saya jadi ayam? Saya diciptakan begitu Allah pula itu Tuhan. menjadi manusia, ya sudah jadi Begitu manusia pula aja Tuhan. Pak Ustadz. Begitu pula Tuhan. Saya ini Tuhan bukan manusia, bukan manusia. Saya kasih paham dulu, kasih paham dulu. Saya kasih paham Iya, dulu. gimana? Pertanyaan Pak Ustadz itu pertanyaanmu tak masuk di akal ya. Ini saya kasih Apanya paham nggak dulu. masuk di akal? Bagaimana mungkin saya bisa menjadi ayam Pak Ustadz? Ya kan saya aja diciptakan oleh Allah sudah menjadi manusia. Nggak mungkin saya bisa jadi ayam. Makanya dengarkan pertanyaan saya tadi. Dengarkan Itulah sekali lagi saya tanya. masuk di akal. Dengarkan pertanyaan saya sekali lagi ya. Coba, Ya, nih. kasih Coba. pertanyaan. Kalau Anda berkuasa, diri Anda mau bisa berubah jadi apa saja, yang manusia ini, Anda mau jadi apapun bisa kayak gitu. Mau nggak Anda jadi ayam? Itu asumsi namanya Pak Ustadz. Ya. Nggak mau dia jadi Kita ayam. yang simpel aja. Nggak mau dia jadi Kita ayam. yang simpel aja Pak Ustadz. Yang saya tanya, kau mau nggak jadi ayam? Walaupun Pak Ustadz saya mau jadi ayam, saya tak mungkin bisa jadi mau ayam. Orang saya manusia. Mau nggak kamu jadi ayam? Saya ini nggak berkuasa Pak Ustadz. Beda maha kuasa Pak Ustadz. Itulah. Kau aja yang manusia nggak mau jadi ayam, apalagi Tuhan nggak mau dia jadi manusia, ngapain? Makanya Pak Ustadz tadi kasih tahu belajar. Berpikir Ini, Pak Ustadz waras ini. lah kayak Saya gitu. mau kasih tahu dulu Pak Ustadz, saya mau kasih tahu ini. Saya ini Apa kan pula? Allah ciptakan sebagai manusia Pak Ustadz. Ya. Iya, memang Saya manusia. ini bukan maha kuasa. Saya bukan maha kuasa. Perlu garis bawahi Pak Ustadz. Ya, berkuasa dengan maha kuasa itu berbeda Pak Ustadz. Ya, Ya pasti. kalau maha kuasa itu Pak Ustadz, dia bisa jadi apa saja. Saya manusia, tidak maha kuasa. Nggak mungkin saya, walaupun saya mau jadi ayam Pak Ustadz, saya nggak mungkin bisa jadi ayam. Karena saya bukan maha kuasa. Saya Kalau gitu- berkuasa untuk menghancurkan, untuk membunuh ayam itu Pak Ustadz, saya bisa. Saya mematikan, Kalau gitu- memakan ayam itu saya bisa. Itu Pak Ustadz, beda Pak Ustadz. Satu pertanyaan lagi. Satu Udah pertanyaan tanya lagi. ini sampai pagi. Pak Tuhan Ustadz tanya Tuhan saya yang tidak maha paham. kuasa tadi, Tuhan yang maha kuasa tadi bisa nggak menjadi bukan Tuhan? Menjadi bukan Tuhan. Dia walaupun dia menjadi apa saja dia tetap Tuhan Pak Ustadz. Lah, menjadi bukan Tuhan bisa nggak? Nggak mungkin lah Pak Ustadz dia Nggak bisa rupanya. Pertanyaanmu aja pun Tadi bagaimana katanya bisa apa saja, menjadi bukan Tuhan nggak bisa. pertanyaannya Macam mana? ini saya waktu itu belajar. Macam mana belajar pula di kau TK ini? Ini saya belajar di TK ini Pak Ustadz. Iya Ini saya belajar di TK ini. iya. Ini masa Wah, Katanya ini bisa saya apa kasih saja, pencerahan. menjadi bukan Dengar, Tuhan kau dengar. nggak Saya bisa. kasih Macam mana? Saya kasih pencerahan lagi. Dari pertanyaan Pak Ustadz itu saya kasih lurus dulu. Ya, dari pertanyaan Apa pula? Pak Ustadz itu saya kasih lurus dulu. Saya kasih lurus dulu pertanyaan Pak Ustadz. Apa? Itu. Ya, saya kasih sedikit lurus dulu. Ya. Tuhan, ya Tuhan itu Pak Ustadz, walaupun jadi apa saja, ya, tetap dia jadi Tuhan. Tak mungkin dia tak jadi Tuhan. Namanya Tuhan. Ya. Kalau Pak Ustadz jadi misalnya jadi yang lain tetap Pak Ustadz. Kan nggak mungkin jadi yang orang lain Pak Ustadz. Ya. Kan gampang kita mencernanya itu Pak Ustadz. Ya, kalau Tuhan ngerti itu saya. menjadi apa saja, ya menjadi apa saja Tuhan, menjadi apa saja Pak Ustadz, dia tetap Tuhan. Dia Ya tetap Tuhan, sekarang dia saya tidak tanya, berubah. betul nggak Tuhan Anda bisa jadi apa saja? Bisa. Betul. Namanya Baik, Tuhan. sekarang Dia maha kuasa. Lanjut pertanyaannya, bisa nggak dia menjadi bukan Tuhan? Dia menjadi bukan Tuhan, nggak bisa Pak Ustadz. Engkau nggak bisa.
Katanya bisa segalanya. Nggak bisa. Kalau itu nggak Loh, bisa. loh, Karena loh, dia loh, masa. loh. Kenapa dia masa menjadi dia bukan Tuhan nggak bisa? Mana mungkin Pak Ustadz? La la Itu la 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 pertanyaan, la itu la 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 pertanyaan la. orang yang tidak masuk di akal. Mana mungkin dia Katanya Tuhan tadi tidak bisa tidak semuanya. menjadi Tuhan? Katanya bisa semuanya tadi. Itu nggak mungkin Pak Ustadz. Masa dia Kok jadi Tuhan tiba-tiba- tiba-tiba kok nggak jadi tiba-tiba- Tuhan? Itu namanya Tiba-tiba menjadi pelan-pelan, bukan Pak Tuhan nggak Ustadz. bisa. Kenapa dia? Itu namanya Pak Ustadz itu pelan-pelan. Berarti nggak maha Kalau kuasa Tuhan- Tuhanmu. kalau Nggak Tuhan bisa orang bisa Kristen jadi apa itu, saja Pak dia. Ustadz, kalau Tuhan orang Kristen itu Pak Ustadz, dia telah membuktikan Pak Aduh, Ustadz. berarti Dia Tuhanmu telah nggak bisa jadi apa saja itu. Ya. Nggak bisa dia telah jadi bukan membuktikan. Tuhan. Salah satu kita banding dulu. Kalau Pak Ustadz Apanya bilang Tuhan dibanding? tidak bisa. Banding kayak gimana? Oke. Tuhanmu Nah, kagak Tuhanku- bisa jadi Tuhanku bukan sudah Tuhan. bisa Nggak menjadi maha kuasa, manusia. gagal. Saya balik tanya. Saya balik tanya Gagal ini. lah Tuhan kau. Nah. Macam mana pula gagal Pak Tuhan kau? Pak Ustadz. Tuhan Pak Ustadz berjumpa dengan manusia pun tak bisa. Gimana itu? Lah, bukan tak bisa. Tuhan kau aja banyak kagak bisanya juga itu. Menjadi bukan Tuhan nggak bisa kita katanya. bandingkan aja, Tadi kita maha bandingkan. segalanya. Oke, saya ikut narasi Pak Ustadz. Saya ikut narasi Pak Ustadz. Saya ikut narasi Pak Ustadz. Saya ikut Berarti narasi sepakat Pak dulu Ustadz. Tuhan. Berarti sepakat Iya, dulu Tuhan oke, kamu oke, saya tidak ikut, maha saya kuasa ikut, gitu. Saya ikut. Oke. Karena saya jelaskan tadi semua bisa, Pak Ustadz tak masuk juga. Oke, saya ikut narasi Ya, Pak Ustadz sekarang. Berarti Oke. Saya kamu ikut. akui gitu Tuhan kamu nggak maha kuasa. Saya ikut narasi Pak Ustadz dulu nih ya. Ya Saya iya. ikut narasi Pak Berarti Ustadz. Anda akui gitu Tuhan Anda tidak maha kuasa. Tuhanku satu. Oke, kita banding ini ya. Ah. Tuhanku, oke, satu. Bisa dia menjadi manusia. Oke. Tuhan Pak Ustadz bisa jadi apa? Ayo, Bukan ini bisa udah jadi satu. Tuhan saya apa? udah menang satu nih. Ini Tuhan saya sudah menang satu. Tuhan saya sudah menang satu. Dia bisa jadi manusia. Ini udah salah satu maha kuasanya udah dibuktikan, terbukti. Nah, sekarang Tuhan Pak saya Ustadz, nggak pantas jadi Apa? manusia. Tuhan saya nggak pantas jadi manusia. berarti dia nggak maha kuasa dong Pak Ustadz. Nggak pantas jadi Mana, manusia Pak dia. Ustadz? Iya, bukan nggak pantas, nggak bisa. Gimana? Bukan nggak bisa, nggak pantas jadi manusia. Bukan nggak pantas, nggak bisa dia mau jadi manusia. Bukan tapi dia nggak bisa, nggak pantas dia jadi manusia. Ngapain dia jadi manusia? Nggak pantas sama sekali Tuhan jadi manusia. Bukan Ayo. nggak bisa Pak Ustadz. Memang dia betul-betul nggak bisa jadi apapun. Bukan masalah Gimana? nggak bisa, nggak pantas dia jadi makhluknya jadi manusia. Nggak pantas. Buktinya Pak Ustadz. Buktinya apa dia? Apa? Jadi bisa jadi apa? Ayo, buktinya. Kalau Tuhan kami udah jelas satu ya, Dia menang nggak ya, satu ya. nggak pantas Satu menang jadi ya. makhluknya tuh nggak Ya. pantas. Menang Nggak satu pantas. ya, menang satu ya. Ya. Hei, menang satu ya, menang satu ya, menang satu ya. Nggak pantas Tuhan kami itu manusia. jadi Tuhan makhluknya Pak nggak Ustadz bisa pantas. jadi manusia nggak? Memangnya Masa kalau jadi ciptanya kau nggak bikin pantas? meja kau mau jadi Nah. meja gitu bisa? Itu Hah? kalau bikin meja itu saya bisa buat meja Pak Ustadz. Ya kau mau jadi meja juga. Nah, itu namanya saya menguasai meja. Ini Pak Ustadz ngerti maha kuasa. Nah kayak gitulah Tuhan. Kamu Nah, aja ini Pak Ustadz menguasai ini. meja, kau bikin meja, kau kagak mau jadi meja. Kau Jangan. menguasai meja. Pak Ustadz, Begitu pula kalau saya Tuhan. bikin meja Tuhan itu menciptakan saya bisa manusia, hancurkan dia itu menguasai meja, Pak manusia. Saya bisa bikin itu meja, saya bisa rusak itu meja. Nah, itulah Ya, iya. saya berartinya apa? Ya saya sekarang berkuasa mau nggak atas kau meja jadi itu. meja? Nah, kalau Tuhan Mau tadi nggak ini kau cerita jadi meja? Tuhan ini Pak Ustadz ini bukan cerita Ya meja iya, dulu. kaunya yang saya Ini tanya, cerita kaunya Tuhan, yang saya Pak tanya Ustadz. mau nggak jadi meja? Ini cerita Tuhan dulu Pak Ustadz, jangan cerita meja. Bentar dulu, Aduh. saya masalah meja, Saya sudah meja yang kau kasih, bikin saya tadi sudah- kau mau nggak jadi Pak Ustadz, meja? Tat, saya kasih jelas Ah. nih, saya kasih jelas. Kalau saya Bentar, saya bikin mau meja, tanya satu. saya buat meja itu, saya bisa hancurkan itu meja, saya bisa rusak itu meja, saya bisa perbaiki Baik. itu meja. Baik, Itu baik. makanya saya bisa buat meja, ya kan? Iya. Tapi kalau Tuhan tadi, Sekarang Pak saya Ustadz, tanya. Sekarang saya bentar dulu, nanti ke Tuhan. Nanti ke Tuhan. Sekarang Anda mau nggak Nanti jadi Pak Ustadz meja? ya, tadi Pak Ustadz mengiring ke Tuhan, sekarang Pak Ustadz mengalih Bentar ke dulu, lain. saya mau Bagaimana? tanya dulu di bagian meja. Anda bikin meja, Anda menguasai meja, Anda mau nggak jadi meja?
saya bisa menguasai meja itu, bisa merusak kembali Pak Ustadz. Saya buat, Anda bisa yang saya rusak. tanya mau, Itu yang saya tanya Anda mau nggak jadi meja? Ustadz, nggak mungkin saya bisa jadi meja itu Pak Ustadz, karena saya hanya Nggak berkuasa atas bisa. meja itu. Tetapi Nggak, kalau kau saya berkuasa, mau nggak kau jadi meja? Dengar dulu Pak Ustadz. Kalau Aduh, saya nih, saya gimana? maha kuasa Bisa nggak tadi, kau saya jadi meja? bisa. Ya, inilah kalau kita nggak kita mau kan diskusi kau sama- jadi meja? Jangan menunjukkan kecemenan Pak Ustadz, Pak Kalau Ustadz. Jangan menunjukkan kalau kau kecemenan. bikin meja, ya kalau kau bikin meja, kau Ah. kagak mau jadi Ah. meja.